Di awal film, terlihat seorang laki-laki, yang kita sebut saja namanya Andy, yang merupakan tokoh utama dalam cerita film ini, yang sedang makan malam bersama istrinya, yang bernama Cindy, anaknya, dan sahabat istrinya, yang kita sebut saja namanya di sini, Anna. Tidak lama kemudian, Andy melihat seorang laki-laki, yang merupakan salah satu petinggi mafia, yang kita sebut saja namanya, Doris, bersama anak buahnya datang ke restoran itu. Andy yang penasaran pun, kemudian dengan diam-diam menguping pembicaraan mereka. Di restoran itu, Doris menemui seseorang, yang kita sebut saja namanya, Baron, yang merupakan petinggi dari kelompok mafia yang berbeda. Di dalam pertemuan itu, Baron menagih utang kepada Doris, tapi Doris menolak untuk membayarnya, yang membuat Baron pun murka kepadanya, yang kemudian membunuh semua anak buahnya, dan mengancam Doris, apabila ia tidak membayar utangnya, maka ia akan membunuhnya. Melihat kejadian itu, Andy yang merupakan ketua kelompok geng di wilayah itu pun berusaha menolong Doris. Pada saat Baron mencoba menabrak Andy dan Doris, tiba-tiba Cindy menyeberang untuk menghampiri Andy, yang membuatnya tertabrak mobil Baron. Andy pun berusaha menolong Cindy istrinya, tapi terlambat, istrinya tewas di tempat itu, yang membuat Andy murka, lalu mendatangi Baron yang tanpa ampun langsung menebas wajah Baron dengan golok, yang tepat mengenai matanya, dan saat Andy ingin membunuhnya, tiba-tiba polisi datang, sehingga mereka pun langsung bubar. Karena kejadian itu, Andy pun dihukum penjara. Setelah 5 tahun berlalu, Andy akhirnya dibebaskan oleh seorang pengacara yang cukup terkenal di kota itu, yang kita sebut saja namanya, Yanti. Kemudian Andy mendatangi sekolah anaknya, yang kita sebut saja namanya Chico, untuk bertemu dengan gurunya. Pertemuan itu dilakukan, karena Chico berkelahi dengan temannya, akibat temannya mengejeknya dengan menyebut ayahnya, dengan sebutan anjing. Kemudian Andy mengajak Chico ke acara ulang tahun anak dari, yang kita sebut aja namanya, Paman Apui, yang merupakan pemimpin dari mafia yang bernama Huntai, sekaligus untuk menghadiri rapat para petinggi Huntai di tempat itu. Di sana juga terlihat, ada seseorang yang dimasukkan ke dalam karung dan dipukuli, yang berhubungan dengan pembahasan dalam rapat itu. Di dalam rapat itu, mereka membicarakan tentang seseorang, yang bernama Xiao Baowong, untuk dihabisi, karena telah dianggap berkhianat, dengan membawa banyak anggota mereka, berpindah ke kelompok mafia yang bernama Tung Sing. Setelah dipaksa, untuk memberitahukan keberadaan mengenai Xiao Baowong, akhirnya pria yang mereka pukuli itu, mau memberitahukan di mana Xiao Baowong berada. Kemudian Andy pun ditugaskan untuk menghabisi Xiao Baowong, terpaksa, Chico anaknya pun ia titipkan di rumah Paman Apui. Di rumah itu, anak Doris mengejek Chico, dengan mengatakan kalau ayahnya, adalah seekor anjing peliharaan. Mendengar itu, Chico pun marah dan tidak terima, lalu menyerang dan memukulnya, yang membuat mereka pun berkelahi. Tidak lama kemudian, Doris datang dan memukul Chico hingga babak belur. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Andy bertemu dengan Xiao Baowong dan anak buahnya. Terlihat Andy yang sekarang berbeda dengan Andy 5 tahun yang lalu. Ia hampir saja dihabisi oleh Xiao Baowong dan anak buahnya. Beruntung, di saat yang tepat, anak buah Andy datang membantu, yang kemudian menghabisi Xiao Baowong dan anak buahnya. Saat sedang berada di karaoke bersama kelompoknya, walaupun Andy yang sudah menjadi salah satu petinggi kelompok geng Huntai, namun ia tetap saja tidak dihormati. Di situ, mereka mengejeknya, karena ia lari ketakutan saat melawan Xiao Baowong dan anak buahnya, dan mereka mengatakan, kalau yang menghabisi Xiao Baowong adalah anak buahnya, bukan Andy. Beruntung, Andy masih mempunyai teman seperti Anna, yang selalu setia menemaninya dalam keadaan apapun. Di tengah-tengah percakapan mereka, Anna memberitahukan kepada Andy, kalau tadi siang, di rumah Paman Apui, Chico dipukul oleh Doris, hingga harus dibawa ke rumah sakit. Melihat anaknya terluka, Andy pun sempat emosi terhadap Doris, tapi karena ia telah berjanji kepada Chico anaknya, kalau ia tidak akan lagi masuk penjara, untuk kedua kalinya, sehingga ia pun berusaha melupakan kejadian itu. Saat Andy mengunjungi pabrik VCD milik Doris, di situ ia meminta Andy untuk menandatangani surat pelimpahan tugas, sebagai penanggung jawab pabrik itu menggantikan dirinya, dan akan menerima bagian sebesar 50% dari keuntungan penjualan.
Saat sedang berkeliling untuk melihat-lihat pabrik itu, tanpa sengaja, ia melihat ada salah satu karyawan sedang memakai narkoba. Andy yang anti sekali dengan narkoba pun langsung menghajar pria tersebut. Setelah menyelesaikan urusannya di pabrik VCD itu, Andy pun berniat untuk pulang. Di situ, terlihat ada seseorang yang sedang memata-matainya. Keesokan harinya, Andy mendatangi Yanti untuk meminta agar mau membantunya, supaya ia tidak dipenjara atas kasus pemukulan terhadap seseorang yang bernama Chow, karena ia sudah berjanji kepada Chico anaknya, kalau ia tidak akan masuk penjara lagi. Pada saat mau pulang, Andy melihat Yanti dijemput oleh kekasihnya, yang kita sebut saja namanya, Sugeng, yang ternyata adalah orang yang memata-matainya, saat ia sedang ada di depan pabrik VCD beberapa waktu yang lalu. Malam harinya, saat sedang bersantai di depan sebuah karaoke, Andy diperkenalkan oleh David, dengan seseorang yang merupakan anggota baru dari geng mereka. Tidak lama kemudian, Doris dan anak buahnya datang ke tempat itu, dengan keadaan lagi emosi, lalu mengatakan kepada Andy, bahwa malam ini, ia ingin bersenang-senang dengan Anna, dan meminta Andy untuk tidak mengganggunya. Doris ingin memberi pelajaran kepada Anna, karena sudah berani menolak untuk melayaninya, karena tidak tega melihat Anna dipaksa untuk melayani Doris dan ia juga ditampar di hadapannya, yang membuat Andy pun emosi, dengan mendorong Doris dan menaruh botol kaca di lehernya, dan meminta Anna untuk segera pergi dari tempat itu. Karena kejadian itu, Doris pun murka kepada Andy, yang kemudian memukul Andy dengan botol minuman, dan menghajarnya hingga babak belur. Melihat apa yang dialami oleh Andy, Anna terlihat sedih dan meminta maaf kepadanya. Di situ, Anna mengungkapkan isi hatinya, kalau selama ini, sebelum ia menikah dengan Cindy istrinya, ia telah menyukai Andy. Namun ia tidak tega terhadap Cindy istrinya, yang merupakan sahabat baiknya, lalu mereka berdua pun terbawa suasana, dan akhirnya. Keesokan harinya, Andy mengajak Anna dan Chico makan di restoran. Tiba-tiba ia diserang oleh Baron, orang yang ia lukai 5 tahun yang lalu, ternyata masih hidup. Di situ Baron mengancam Andy, kalau suatu saat nanti, ia akan menghabisi Andy, dan orang-orang terdekatnya. Saat di pengadilan, Andy dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap Chow. Yanti sebagai pengacara yang membela Andy, menunjukkan kepada hakim, kalau Andy tidak bersalah, dan di situ, Andy juga sangat pandai membuat cerita sedih, yang membuat hakim jadi tersentuh, dan membebaskannya dari segala tuduhan. Setelah selesai persidangan, Andy kemudian mengajak Yanti, Anna dan juga Choki anaknya, untuk makan di sebuah restoran. Suasana yang awalnya penuh kegembiraan, tiba-tiba berubah menjadi suasana yang tidak enak, ketika Sugeng, pacar Yanti datang ke tempat itu. Sorry，我唔係好高興。下次你見到我可能仲唔高興。你男朋友真係唔得㗎。 Kemudian Andy mengantar Yanti, dan mengajaknya santai di sebuah warung makan di pinggir jalan. Di situ, terlihat Yanti merasakan perasaan yang sangat nyaman, saat bersama Andy. Belum sempat menghabiskan makanannya, Andy mengajak Yanti pergi dari tempat itu, karena merasa, ada orang yang sedang mengawasi mereka. Pada saat ingin masuk ke dalam mobil, tiba-tiba muncul sebuah truk melaju kencang ke arah mereka. Andy pun dengan sigapnya menarik Yanti, dan berhasil menghindari truk itu. Ternyata, orang yang mengendarai truk itu, adalah Baron, yang ingin mencelakai mereka. Melihat itu, Andy pun kemudian segera membawa Yanti untuk pergi dari tempat itu, dengan menggunakan sebuah motor, yang ia rebut dari seseorang yang kebetulan lewat di tempat itu. Sesampainya di kediaman Yanti, terlihat, sepertinya Yanti jatuh cinta kepada Andy. Tidak lama kemudian, Sugeng kekasih Yanti datang, dan mengajaknya keluar untuk minum kopi di kafe. Di situ, Sugeng memberitahukan kepada Yanti, bahwa Andy merupakan target operasi polisi, karena ia dicurigai sebagai bandar narkoba terbesar di Hong Kong, dengan berkedok pabrik VCD untuk menutupi aksi mereka. Kalau itu terbukti, Andy bisa dijerat dengan hukuman yang sangat berat. Keesokan harinya, Andy mendatangi Paman Apui dan petinggi lainnya, untuk meminta bantuan mereka, dari ancaman Baron, tapi mereka menolak untuk membantunya, dengan alasan, kalau itu bukan urusan mereka, dan tidak mau ikut campur, karena itu merupakan dendam pribadi antara Andy dan Baron.
Kemudian Yanti mengajak Andy untuk bertemu di suatu tempat. Di situ Yanti memberitahukan kepada Andy semua yang kekasihnya Sugeng katakan kepadanya, kalau Andy sekarang menjadi target polisi karena dituduh mengedarkan narkoba. Namun Andy berkata jujur kepada Yanti, walaupun ia seorang mafia, tetapi ia tidak pernah menjual atau mengkonsumsi narkoba. Andy merasa mungkin ia dijebak oleh Doris melalui pabrik VCD yang mereka kelola. Karena penasaran, Andy pun kemudian pergi ke pabrik VCD itu untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya terjadi. Tapi saat ingin masuk, ia dihalangi oleh salah satu karyawan pabrik itu, yang membuat Andy marah dan langsung memukulnya dengan menggunakan sebuah besi. Andy yang dibantu oleh teman-temannya dari kelompok gengnya yang dulu pun langsung masuk dan memukuli semua karyawan pabrik VCD itu, yang akhirnya mereka pun mengaku kalau semua itu perbuatan Doris yang sudah lama ia jalani sejak dulu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba polisi datang ke tempat itu. Mengetahui hal itu, Andy dan teman-temannya pun langsung kabur. Saat sedang melarikan diri, Andy menerima telepon dari Baron yang mengatakan kalau saat ini ia sedang ada di kediamannya bersama Anna dan Chico anaknya. Di situ Baron mengancam, apabila Andy tidak segera datang, ia akan menyakiti mereka. Namun sayang, saat ingin pulang, Andy dihadang oleh polisi. Di situ, Andy memohon kepada mereka agar dilepaskan, karena ia harus segera pulang untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi polisi tidak mau mendengarkannya. Andy pun berusaha kabur, tapi kepalanya dipukul dengan pistol, sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Karena Andy tidak kunjung datang, Baron pun emosi, yang kemudian menyiksa Anna dan Chico, bahkan menusuk mata Chico, yang membuatnya buta, untuk membalas perbuatan Andy yang dulu pernah membacok matanya. Setelah sadar dari pingsannya, Andy mendapati dirinya ada di dalam penjara. Di situ, ia berteriak minta dibebaskan, karena merasa Anna dan Chico anaknya dalam bahaya, tapi tidak ada satupun yang mau memperdulikannya. Tidak lama kemudian, Andy mendapatkan kabar, kalau tadi malam, Baron mendatangi kediamannya, yang melukai Anna dan Chico anaknya. Mendengar itu, Andy pun murka dan mengamuk di kantor polisi itu. Tidak lama kemudian, Sugeng menerima telepon, yang memberitahukan, kalau Andy sudah dibebaskan dari penjara, karena tidak terbukti, kalau ia seorang pengedar narkoba. Kemudian Andy pergi ke rumah sakit, untuk melihat keadaan Chico anaknya, yang dikawal oleh 2 orang anak buah Sugeng. Melihat Andy datang, Anna pun langsung memeluknya, lalu mengajak Andy untuk menemui anaknya. Betapa sedih dan terpukulnya Andy melihat keadaan anaknya. Di situ ia berjanji pada Chico, kalau ia pasti akan membalas semua orang-orang yang telah menyakitinya. Tidak mau diikuti, Andy pun menghajar 2 orang polisi yang ditugaskan oleh Sugeng untuk mengawalnya, dan bergegas pergi menuju kediaman Yanti, untuk meminta bantuannya, untuk menjebak petinggi kelompok mafia Huntai, terutama Paman Apui dan Doris, dalam kasus narkoba yang menimpanya, karena memang seharusnya, merekalah yang bertanggung jawab dalam masalah itu. Tidak lama kemudian, Sugeng datang. Di situ, Andy akhirnya mengetahui, kalau Yanti mempunyai perasaan kepadanya. Anna datang ke rumah Paman Apui, untuk meminta bantuan, mengenai kasus narkoba yang menjerat Andy, dan membawa hadiah untuknya. Tapi Paman Apui menolak untuk membantu Andy, dengan alasan, kalau dirinya takut jika berurusan dengan narkoba, padahal narkoba itu miliknya, tapi tetap mengambil hadiah yang diberikan Anna. Kemudian Andy dan Anna menemui Doris, untuk meminta tolong padanya dari ancaman Baron, tapi Doris menolaknya, dengan alasan, itu adalah dendam pribadi antara mereka, dan ia tidak mau ikut campur. Doris bersedia membantu, dengan syarat Anna mau menemaninya 1 malam, untuk bersenang-senang. Mereka pun menyetujuinya. Lalu Doris pun memerintah anak buahnya untuk menjaga Andy. Sementara itu, ia sendiri akan pergi ke hotel bersama Anna. Tapi pada saat di jalan, Anna tiba-tiba menolaknya dan pergi meninggalkannya, dengan diam-diam mengambil HP milik Doris. Melihat itu, Doris pun marah. Saat ingin menelpon anak buahnya, ia baru menyadari kalau HP-nya tidak ada. Kemudian ia mendatangi telepon umum yang ada di situ, tapi tiba-tiba Baron datang dan menculiknya. Saat di markasnya, Baron menyiksa Doris, dan memaksanya mengatakan keberadaan Andy. Tapi Doris mengatakan kepada Baron, kalau saat ini ia tidak tahu Andy sedang ada di mana. Kemudian Baron pun meminta Doris,
untuk menelpon Andy, untuk menanyakan Andy ada di mana saat ini, namun Andy berbohong kepada mereka, dengan mengatakan, kalau saat ini ia sedang ada di markas Doris. Mendengar itu, Baron pun memaksa Doris, untuk mengatakan di mana markasnya, tapi Doris tidak menjawabnya, sehingga membuat Baron pun emosi, lalu menyiksanya hingga tewas, dan mayatnya dibuang di jalan. Paman Apui yang merupakan ayah dari Doris, melihat anaknya tewas dengan mengenaskan, karena dibunuh oleh Baron, membuatnya murka, lalu memerintahkan seluruh anak buahnya, untuk mencari Baron dan membunuhnya. Setelah keberadaan Baron sudah diketahui, semua anak buah Apui pun mengepung dan menyerang markas Baron. Terjadi aksi kejar-kejaran, antara anak buah Paman Apui dan Baron, karena terdesak, Baron pun nekat melompat dari gedung, untuk kabur, tapi di bawah sudah menunggu anak buah Paman Apui yang lain, namun ia dapat melarikan diri dan bersembunyi. Tapi tiba-tiba Andy datang dengan membawa golok, mendatangi Baron, perkelahian pun tak dapat dihindarkan lagi. Di situ, Andy berhasil mengalahkan Baron, dengan menebas kedua matanya, dan menusuk Baron sebanyak 3 kali, sebagai balasan, karena telah menyakiti anaknya, menyakiti Anna, dan membunuh istrinya. Setelah selesai menghabisi Baron, tiba-tiba datang seorang intel polisi menodong pistol ke arah Andy, yang ternyata adalah David, yang menyamar sebagai anggota baru geng mereka. Mengetahui hal itu, Andy pun memukulnya hingga tak sadarkan diri, dan kemudian pergi dari tempat itu. Andy mendatangi kediaman Yanti, dengan keadaan terluka. Melihat itu, Yanti pun membantu mengobati lukanya. Di situ Andy memberitahukan kepada Yanti, kalau ia ingin pergi dari Hong Kong, menuju tempat yang belum pernah ia datangi. Mendengar itu, Yanti pun siap membantu membersihkan namanya, dan meminta Andy menyerahkan diri, untuk menjadi saksi atas kasus narkoba yang menjeratnya. Kemudian Andy pun datang ke kantor polisi, untuk menyerahkan diri. Di situ ia memberitahukan, siapa sebenarnya bandar narkoba yang mereka cari, dan di mana narkoba itu disimpan. Setelah mendapatkan info dari Andy, polisi pun langsung mendatangi dan menggeledah kediaman Paman Apui. Di situ, mereka menemukan narkoba dalam jumlah besar, yang membuatnya ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Beberapa waktu kemudian, Andy dibawa ke pengadilan, atas tuduhan pembunuhan Baron, dengan Yanti sebagai pengacara yang membelanya. Di situ, Yanti begitu cerdas, semua pernyataan saksi dari pihak kepolisian, dapat ia sanggah, sehingga membuat jaksa penuntut pun terlihat kewalahan menghadapinya. Saat waktu istirahat sidang, Yanti dan Anna bertemu di toilet. Di situ Anna bercerita, kalau ia dan Andy adalah sepasang kekasih, dan sudah 1 bulan tinggal bersama. Mendengar itu, Yanti pun kaget, marah dan sakit hati, setelah mengetahuinya. Karena sakit hati terhadap Andy, Yanti pun dengan tiba-tiba menyatakan mundur sebagai pengacara Andy, yang membuat semua orang yang ada di pengadilan itu pun kaget, terutama Andy, yang penuh tanda tanya, kenapa Yanti melakukannya. Kemudian, pengacara pengganti Yanti yang membela Andy, memohon kepada hakim, untuk bisa menghadirkan saksi lagi, tapi pihak jaksa penuntut menolaknya, dengan alasan saksi ini tidak terdaftar, tapi pengacara itu bersikeras untuk menghadirkannya, karena ia beralasan, kalau saksi ini, adalah saksi kunci dari kasus ini. Mendengar itu, hakim pun menyetujuinya. Betapa kagetnya mereka, setelah mengetahui, ternyata yang menjadi saksi itu adalah Yanti. Di situ ia memberikan kesaksian, dengan mengungkapkan bahwa, Andy adalah kekasihnya, dan saat Baron terbunuh, ia dan Andy sedang ada di kediamannya, selama 2 hari dan tidak pernah keluar. Akhirnya, hakim pun memutuskan, kalau Andy tidak bersalah dan divonis bebas. Setelah sidang selesai, Yanti pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Andy pun kemudian mengejarnya. Di situ, Andy memohon maaf kepada Yanti atas apa yang telah terjadi, dan ingin memperbaikinya. Tapi Yanti mengatakan kepadanya, kalau ia tidak mau lagi berhubungan dan bertemu Andy lagi. Di situ ia meminta Andy untuk tidak lagi menjadi mafia, dan hiduplah menjadi orang baik, terutama untuk Chico anaknya dan kekasihnya Anna. Di saat Yanti berjalan pergi meninggalkan Andy, tiba-tiba Andy dipukul, dan kemudian ditusuk berkali-kali, oleh orang yang tidak dikenal hingga tewas, dan film pun tamat.